Mari sekarang kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Dan kita akan sekali lagi membaca 34, 35 dan seterusnya. Yohanes 13, 34, 35 dan seterusnya. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 36 sampai akhir semua membaca. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pasal 13 adalah pasal yang sangat-sangat ajaib. Dimulai daripada kasih Allah sampai tuntas kepada manusia, dan diakhiri dengan kasih manusia yang tidak bertanggung jawab. Perbandingkan setiap ayat, perhatikan perkembangan dan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Pasal 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Berarti dia mau mati, dia mau bangkit, dia akan kembali ke surga. Sudah waktunya dia beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa. Berarti dia akan dicelah, difitnah, dihakimi, dihukum mati, dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah dan menyerahkan nyawanya, lalu berhenti pelayanan di dunia, kembali kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Dia akan mencintai mereka sampai kepada kesudahan. Ini cinta yang sempurna dari Tuhan melalui Kristus yang dikirim. Pasal 13. Tapi akhirnya adalah sebelum ayam berkokok, Petrus, saya berkata kepadamu, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini cinta manusia kepada Allah. Saya pada waktu membandingkan, merenungkan ini, saya merasa begitu rusak manusia. Manusia yang berontak kepada Tuhan, bukan yang tidak ngerti Tuhan. Dan di dalam pasal 13 Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, kita lah manusia seperti itu. Pada waktu Petrus mengatakan, aku tidak kenal Yesus, dia kenalkah? Dia kenal. Pada waktu Petrus mengatakan, saya belum pernah menemukan dia, dia sudah pernah bertemu dengan Yesus? Sudah. Aku sumpah, aku tidak kenal dia. Hati Yesus hancur. Saudara-saudara, kita tidak lebih baik dari Petrus. Kita tidak lebih baik dari Yudas. Kita anggap Yudas jahat sekali. Kita anggap Petrus takut sekali. Kita anggap mereka rohaninya lemah sekali. Tahu tidak, dosa Yudas hanya satu, cinta duit. Mencintai duit lebih dari Tuhan, itu Yudas. Jikalau engkau di perdagangan demi dapat untung lebih banyak, engkau bohong, engkau menipu orang lain, engkau sama Yudas bedanya apa? Karena cinta uang, maka engkau menjual kebenaran, bukan? Kita selalu kira kita tidak sama, kita lebih baik dari mereka. Di dalam seluruh kitab orang dosa ini kita semua hafal. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu di dalam situasi yang tidak berbeda banyak, kita berani berdosa lebih daripada apa yang kita telah tuding. Who are you? Do you think you're better than others? Engkau lebih baik dari Yudas? Tidak. Yudas hanya mau 30, engkau mau 300.000. Yudas menjual Yesus karena apa? Dia tidak mengatakan Yesus tidak baik, tidak salah. Dia cuma untuk cium, orang tahu itu Yesus, lalu dia ambil uang. Sudah begitu saja. Seperti tidak apa-apa kok. Apa engkau lebih baik?
dari Petrus. Petrus takut, akhirnya play safe. Sekarang banyak pendeta di dalam ketakutan, play safe. Play safe. Saudara, sifat Petrus itu muncul lagi satu kali. Saudara yang baik-baik kalimat-kalimat di bawah. Di dalam buku yang ditulis oleh Paulus, dia mengatakan, aku menegur Petrus karena di tengah-tengah orang Yahudi dia ketakutan, maka dia pura-pura kelihatan dia tidak hubungan sama Injil. Di tengah-tengah banyak orang saya menegur dia. Petrus ditegur oleh Paulus. Ini dah beres. Karena Petrus adalah rasul paling besar. Petrus adalah rasul paling penting. Petrus adalah rasul paling senior. Kalau saya sebagai rektor sekolah teologi, sebagai dosen senior, ditegur oleh yang baru masuk menjadi hamba Tuhan dah sampai berapa tahun, bagaimana? Kan malu. Jadi Petrus itu the most senior apostle of God. Paulus adalah the most new one, the younger one. Dia menegur Petrus di hadapan umum. Pendeta-pendeta ditegur oleh anak muda, dia mungkin marah terus tampar dia atau mengkucilkan dia dari gereja. Tapi Petrus tidak. Petrus waktu ditegur dia sadar, memang yang salah saya. Maka waktu Petrus tulis kitab pada waktu dia masa tua, dia berkata mengenai saudara kami yang kekasih, yaitu Paulus. Di dalam firman-Nya ditulis banyak hal yang dalam. Jangan sembarangan tafsir. Kalau saya tua, saya bisa melihat murid-murid saya memberikan khotbah jauh lebih baik dari saya. Jauh lebih dalam dari saya. Kalau saya bisa menemukan khotbah-khotbah daripada orang-orang muda besok melampaui saya harus mempunyai sifat yang sama. Jangan sombong dan saya dulu dosennya. Bagaimana boleh lepas saya? Justru harus membiarkan murid-murid kita bekerja jauh lebih besar daripada pekerjaan yang pernah kita katakan. Seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus. Yang ku kerjakan, engkau juga akan kerjakan. Bahkan engkau akan mengerjakan yang lebih besar daripada saya. Maka Petrus menjadi teladan seorang senior yang akhirnya dikalahkan oleh orang junior. Dia mengatakan tentang saudara kami yang kami kasihi, yaitu Paulus. Di dalam surat yang dia tulis banyak hal yang dalam. Jangan sembarangan tafsir, sehingga engkau akan membinasakan diri. If you casually interpret the Bible, you are committing suicide spiritually. Jika engkau sembarang mentafsirkan kitab suci, itu akan membinasakan diri sendiri. Apakah Petrus ingat pernah ditegur oleh anak muda, lalu dia balas dendam, dia benci orang muda itu, lalu menjelek-jelekan dia? Tidak. Petrus malah memuji dia. Nah saya tanya kembali, kenapa Paulus menegur Petrus? Karena Petrus begitu melihat ada orang Yahudi, dia ketakutan. Kalau orang Yahudi menganiaya bagaimana? Lebih baik pura-pura seperti tidak ada hubungan baik sama Injil. Nah ini adalah catatan kitab suci, bahwa Petrus mempunyai sifat penakut. Engkau bilang sudah jadi rasul masih penakut. Oke, tidak usah lagi mengabar Injil. Engkau tidak layak. Saudara, saya akan mendapatkan. Justru dia adalah penakut. Yesus masih mau pilih dia menjadi hamba Tuhan. Kita kalau lihat pendeta ada kelakuan, ada kesalahan, kita biasa pendeta ada kesalahan. Pendeta begitu penting masih ada kesalahan. Mulai menghina. Justru saya pikir kembali, pendeta yang penting ada kesalahan. Buktikan manusia itu semua ada berkesalahan, tapi Tuhan masih mau pilih dia menjadi pendeta. Anugerah Tuhan yang diingat, bukan celah manusia yang ditegur atau kelebihan diri yang kita dibanggakan. Saya mau tanya, kalau engkau melihat ada seorang Kristen yang lain kurang baik, reaksimu bagaimana? Baru tahu kurang ajar lu ya. Baru tahu tidak beresmu ya. Lalu ternyata di gereja saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia. Itulah sikap orang tidak ada rohani, tetapi menganggap diri ada rohani. Jikalau engkau melihat ada orang lain lebih jelek dari engkau, rohani lebih jelek dari engkau, engkau akan seharusnya mengatakan, ternyata semua manusia berdosa, tetapi Tuhan masih menyelamatkan dia. Khususnya orang besar, kalau engkau menemukan kelemahannya, engkau mesti berkata, ternyata orang yang begitu besar kelemahannya, Tuhan masih pakai dia. Tuhan mau menyelamatkan dia. Panggil dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Dengan demikian rohanimu tidak akan mundur, akan maju terus. Jangan menghina orang lain.
Jangan melihat kelemahan, kekurangan, kerusakan orang, lalu merasa diri jauh lebih baik dari mereka. Who are we? We are all wretched. We are all unworthy people. We are all sinner. And to be saved by the grace which is so glorious from Jesus Christ. Siapakah saya? Saya hanya orang berdosa yang harus mati, harus binasa. Dan saya sekarang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Siapakah saya? Orang yang rusak, orang yang tidak layak. Tapi saudara, kelemahan-kelemahan ini selalu terjadi. Maka Tuhan pakai Petrus menjadi cermin untuk mengatakan berapa rusaknya kita. Dalam kesulitan, play safe. Play safe. Kita takut. Salah satu sifat saya yang bikin banyak orang terpisah menjadi dua blok. Ada satu mengatakan, Pak Tong terlalu berani. Saya bilang, Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa? Karena mereka perlu dengar. Itu namanya penginjilan. Saya mesti khotbah dengan jelas. Saudara-saudara, kalau engkau terlalu berani, itu kan merugikan diri kan? Pasti dong. Kita mesti bijaksana. Saya setiap kali memikirkan, kita mesti bijaksana. Saya langsung mengetahui itu bijak sini. Bukan bijaksana. Setiap kali pendeta-pendeta yang takut selalu mengatakan saya tidak boleh begini karena saya harus bijaksana. Kalau begini, Yesus paling tidak bijaksana. Coba lihat Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang membahayakan diri. Akhirnya dia harus dipaku di atas kayu salib. Maka kita lebih bijaksana dari Yesus. Berani mengatakan engkau lebih bijaksana dari Yesus. Engkau lebih hebat dari Yesus. Saya bukan orang yang play safe. Pada saat paling tegang, paling bahaya, saya tidak bicara yang sesungguhnya. Sesuai Alkitab. Engkau tidak setuju, terserah. Saya hidup bukan untuk disetujui. Engkau tidak senang, saya terserah. Saya bukan hidup untuk menyenangkan kamu. Saya hidup menyenangkan Tuhan. Pokoknya tidak boleh takut. Orang yang tidak takut akan diberi berkat yang besar. Demikian Ibrani 10:35. Jangan kehilangan iman. Di dalam Indonesia jangan kehilangan iman. Di dalam bahasa Tionghoa, 不可丢弃勇敢的心。存这样心的人必得大赏赐。Do not abandon the heart of faith, of the heart of courage. Because this kind of man will be richly blessed by the Lord. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin gereja dua macam. Semacam ketakutan kalau terlalu berani nanti, waduh bisa bersalah sama ini, bersalah sama itu. Kalau ngomong terlalu keras, majelis salah, gaji saya dah dinaik-naik. Kalau keras terlalu nanti pemerintah marah, gereja saya diancam. Bagi saya, no. You should fear only one, the fear of the Lord. Harus cuma takut Tuhan. Kalau engkau sudah takut Tuhan, maka ketakut yang lain akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tidak jadi. Meskipun kita harus bijaksana. Bijaksana surgawi. Jangan bijaksana duniawi. Saudara-saudara sekalian, Petrus seorang pimpinan yang paling besar. Seorang rasul yang sudah dilatih Tuhan 3 tahun setengah. Oh, ini kali ada orang Yahudi. Dia rasa takut. Lalu dia pura-pura seperti hal ini tidak sangkut paut dengan dia. Dan saat itu dia belum mengamankan diri. Play safe in crisis. In the situation of unsafe. In the situation of danger. So many leaders play safe. Play safe. Yesus play safe? Tidak. Yesus karena tidak play safe, maka he was crucified, dipaku di atas kayu salib. Jesus is not living for the profit. Jesus is not living for escape from the danger. Yesus hidup tidak melarikan diri dari bahaya. Yesus hidup bukan untuk mau cari untung. Karena dua-dua bukan, maka dia orang yang dianggap aneh. Dia biar muridnya menjual dia. Dia biar Petrus menyangkal dia. Tapi cinta dia tidak berubah. Saudara-saudara, setelah dia bicara tentang perintah yang baru. I now command you with a new commandment. You should love one another.
Cintailah engkau satu dengan yang lain. Engkau saling mengasihi. Dengan ini orang di dunia mengetahui engkau murid-muridku. Dengan saling mengasihi, orang di dunia mengenal engkau orang Kristen. Setelah dia mengatakan kalimat ini, maka Simon Petrus berkata kepada dia, Tuhan, kemana engkau pergi? Tuhan sudah memberitahu tentang perintah yang penting, tapi Yudas tidak pentingkan. Saya kadang-kadang sudah dengar khotbah, yang penting, lalu mendengar pertanyaan, selalu saya kecewa. Yang ditanyakan itu yang tidak penting sama sekali, khotbahnya tidak didengar. Saya kadang-kadang setelah berkhotbah, saya sengaja suruh seorang majelis atau seorang Kristen berdoa. Doanya tidak sambung. Doanya tidak ada hubungan dengan apa yang baru didengar tadi. Doa, terima kasih kami makanan yang cukup. Tuhan kasih kami sejahtera dan sehat bisa ikut kebaktian. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Doa apa itu? Yang kau doakan tidak ada hubungan dengan khotbahnya. Yang kau doakan tidak ada hubungan dengan iman. Apa yang kau doakan? Kalau hari ini jangan tentang cinta kasih, doanya adalah kami bersyukur perintahmu yang sulit ini kami sudah dengar. Beri kami bijaksana dan kekuatan untuk jalankan perintahmu, saling mengasihi. Baru saya tahu ini orang ikut kebaktian. Hatinya di sini. Begitu banyak orang ikut kebaktian, hati tidak di sini. Mendengar firman Tuhan, hati tidak di situ. Baca kitab suci, hati tidak di situ. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat, engkau harus saling mengasihi. Sesudah itu yang dijawab oleh Petrus, sekarang mau kemana? Kita lagi bicara yang penting. Kok sesudah ini mau makan di restoran apa ya? Setelah dengar khotbah yang penting, tetap pikirannya makan, tetap pikirannya itu hal-hal sasa. Karena di dalam kebaktian dia tidak dengar khotbah, terus pikir habis ini mau makan di mana ya? Itu yang menjadi isinya. Andrew G mengatakan satu kalimat saya kaget sampai sekarang. Orang yang sudah berkhotbah selesai lalu ketawa-ketawa, bukan hamba Tuhan. Saya kaget. Dia mengatakan, waktu saya umur 26, sudah selesai sekolah teologi, sudah menjadi dosen. Dia mengatakan, orang yang sesudah khotbah dengan serius tentang kematian Kristus sesudah itu, terketawa-ketawa. Tanya, tadi sampai khotbah saya boleh tak? Sikap yang baik tak? Saya tadi khotbahnya suaranya cukup bagus. Orang yang penting kalimat-kalimat ini bukan hamba Tuhan. Saya kaget. Lalu saya tanya, setelah khotbah musim bagaimana? Setelah khotbah serius, masuk kamar, lutut, berdoa, serahkan kepada Tuhan, jangan bicara banyak. Sekarang kita habis khotbah, makan di mana ya? Ayo, lu yang traktir ya, gua yang bayar. Mau apa? Kita tidak perhatikan firman Tuhan bicara apa. Apa yang kita cuma pikir makan di mana saja. Mau kemana? Habis ini. Ini Petrus. Setelah Yesus bicara, you should love one another, because this is a new commandment for you. Lalu Petrus menjawab, Yesus mau kemana? Yesus menjawab apa? Tempat yang saya mau pergi, engkau sekarang tidak bisa datang. Tolak. Are you talking about where should I go? I tell you, the place I'm going, you cannot go now. Apa artinya? Saya sudah mau mati, engkau tahu tidak? Tahu tidak ini detik-detik terakhir? Tahu tidak ini kesempatan terakhir saya bicara sama kamu? Engkau masih main-main? Aku mau pergi kemana engkau tidak bisa pergi sekarang. Tapi Tuhan Yesus tambah satu kalimat, kelak engkau akan pergi. Saudara perhatikan, muncul kalimat ini bukan di sini pertama kali. Muncul fase 7, fase 8. Yesus sudah 2 kali bicara sama orang Yahudi. Tempat aku pergi, engkau tidak bisa pergi. Engkau mencari saya tapi tak akan menemukan. Karena engkau tidak mungkin pergi ke tempat aku pergi. Mereka mendengar itu bukan minder. Oh, dia mau bunuh diri ya? Gendeng. Jadi orang selalu dengar khotbah dengan konsep sendiri. Lawan apa yang Tuhan mau mengajarkan. Itulah sebenarnya kenapa begitu banyak orang terus dengar khotbah, bertahun-tahun dibaptiskan, tidak pernah maju rohaninya. Saya kasih tahu ya, ada orang Kristen sudah 50 tahun di gereja, suruh dia doa, doanya kalimatnya sama-sama sama 50 tahun yang lalu. Baca kitab suci berapa kali, tetap tidak ada kemajuan. Dengar khotbah berapa, tetap tidak ada kemuliaan. Kadang-kadang saya lihat seorang anak muda baru bertobat 2 tahun, rohaninya majunya luar biasa. Lalu saya lihat ada orang tua yang sudah ikut berapa puluh tahun Tuhan, sudah menjadi penginjil berapa puluh tahun, rohaninya sama, tidak pernah maju. Saya heran, saya sangat heran.
Saya mendengar seorang umur 40 sudah ikut gereja reform 10 tahun. Orang bilang total depravity. Sudah ngomong-ngomong lama. Dia tanya, itu apa ya? Apa itu total depravity? Apa itu artinya ya? Saya baru tahu itu orang penting majelis. Sudah ikut gereja lebih 10 tahun. Belum pernah mengetahui apa itu total depravity. Berani menjadi majelis gereja reform. That's what happened. That is what happened. Kenapa anak muda yang pintar sebegini? Karena mereka maju terus. Kenapa kita tidak maju? Kita puas. Kita terus puas. Apa yang ditujukan Tuhan kita tidak belajar lagi. Sudah majelis kok. Cukup. Saya sudah hamba Tuhan cukup. Saya sudah lulus dari sekolah teologi. Ada ijazah saya sudah cukup. Saya menemukan anak muda di FIRES. Dan mendidik anak untuk 18-19 mengerti prinsip-prinsip apologetika yang begitu mendalam. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang tidak mau maju lagi di gereja kita pasti tergeser. Semua dosen-dosen teologi yang tidak lagi mau maju lagi pasti ketinggalan. Karena ini adalah satu fakta. Fakta anak-anak muda yang terus belajar, yang terus mengerti firman Tuhan sudah begitu pintar. Kita yang jadi majelis malasnya, kecuali cari uang dan mau baca buku. Bagaimana kita menghadapi? Saudara-saudara, Petrus berkata, lu mau kemana sih? Yesus bilang, tempat saya pergi. Engkau tidak bisa pergi sekarang, tetapi kelak akan pergi. Yang disebut pergi apa? Yaitu salib. Sekarang saya bicara dengan cinta kasih, engkau tidak perhatikan. Engkau tanya saya jawab ke tempat salib, ke Golgota. Ini tempat yang engkau tidak mungkin pergi. Tapi satu hari engkau pergi. Hari apa? Hari mati syahid engkau. Yesus dipaku di atas kayu salib seperti ini. Tetapi kira-kira 35 tahun kemudian, Petrus juga dipaku, tapi terbalik. Now I go somewhere you cannot follow me now, but after you will be with me there. After? Oh, Petrus bilang dong. Tahu nak, saya sudah bersedia mati bagimu. Saya bersedia menyerahkan jiwa untuk engkau. Saya orang yang cinta Tuhan. Tuhan bilang, tak usah ngomong lagi lah. Tak usah beban lagi lah. Itu kan teorimu. Itu kan teori masa mudamu. Menganggap diri akan hebat. Mau menyelain saya. Mau mati bagi saya. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada engkau, Petrus. Di sini tanda tanya. Kamu mau menyerahkan nyawa bagiku? Tanda tanya. Is it true? Is it true you want to give your life for me? Is it true you want to die for me? If it's true that you prepare yourself to be a martyr? Oh, ngomong gampang. Secara mulut, saya akan ini, saya akan itu. Saya mau cinta Tuhan. Saya mau mati bagi Tuhan. Say it. But what do you do? Apa yang kau praktekkan? Apa yang kau jalankan? Jangan main-main. Lu kira Tuhan itu bisu. Tuhan kira itu tuli. Tuhan itu pelupa. Engkau kira Tuhan itu gendeng. Tuhan itu schizophrenic. Atau Tuhan itu sudah menjadi orang yang tidak bisa lagi mengingat semua. You bicarakan ya. What do you say? I want to die for Jesus. Oh, jangan bicara. Engkau betul-betul mau menyerahkan nyawa bagiku? Petrus, saya kasih tahu sama kamu. Sebelum ayam kokok, engkau akan 3 kali menyangkal aku. Itulah rohanimu yang sesungguhnya. Saya takut loh orang belajar teologi dapat angka tinggi-tinggi. Lalu lulus menjadi pendeta. Padahal rohani tidak pernah maju. Yang maju cuma angkanya. Yang maju cuma sekolahnya. Saya masih ingat seorang pendeta tua sudah meninggal dunia. Dia mengatakan, Anda anak-anak yang karena pintar hafal maka lulus sekolah teologi. Mereka berani naik panggung karena rohaninya? Bukan, hanya karena ijazahnya. Saya takut sekali. Karena waktu saya masuk sekolah teologi, kesaksian saya 2 kalimat terakhir, jangan jadikan saya penuh pengetahuan teologi dan kitab suci, tapi hidup sebagai orang Farisi. Titik. Itu kesaksian saya sebelum saya masuk sekolah teologi. Jangan membiarkan saya berapa tahun kemudian lulus sekolah teologi dengan pengetahuan penuh di dalam otak, tapi hidup masih seperti orang Farisi. Titik. Tuhan tolong saya. You mau cinta Tuhan? You mau mati bagi Tuhan? Benar? Yesus dengar. Yesus tidak mentertawakan dia, tapi Yesus mengcounter. True? Is it true you want to die for me?
Is it true you want to give your life for me? Verily, verily, I say unto you. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, you will deny my name 3 times before the morning cry of the cock. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal namaku 3 kali. Tidak ada ngomong lagi, stop. Tidak usah debat lagi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan engkau akan menyangkal aku, jawabnya, enggak. Mati pun aku mau. Masuk penjara aku mau. Kalau kata Tuhan sudah keluar, engkau masih berani debat. Siapa kamu? Siapa kamu berani debat sama Tuhan Yesus? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, ini kalimat salah ya. Cuma kalau aja. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, Petrus debat, saya akan tanya, jadi lu sama gua pintar mana? Ayo. Tahu enggak anak Allah dari surga? Lu cuma anak orang petani, sama orang pelayan. Lu berani debat sama saya? How can you say? How do you compare? How do you dare to debate with me, discuss with me? Don't you know I am God who incarnated to be man? Don't you God, I am the Son of God who is the truth, the way and the life. You still so courageous to debate with me? No, Peter. Yang benar saya, tak mungkin kamu. Yesus tak membela. Yesus cuma katakan satu kalimat lalu, stop di situ. Do you think you already want to give your life for me? I tell you the truth. You will deny me. You will deny my name 3 times, even tonight. Lalu perkataan itu stop. Ini pasal 13. Pasal 13 dari permulaan cinta sampai kesudahan Allah kepada manusia. Pasal 13 akhir cinta omong kosong mau mati akhirnya menyangkal Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan yang mengasihi tuntas sama manusia yang mengasihi secara tidak setia, tengahnya Tuhan mengatakan, sebagaimana aku mengasihi engkau, biar engkau mengasihi satu dengan lain, saling mengasihi. Dengan demikian orang tahu engkau murid-muridku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih setiap minggu engkau memberikan pengajaran kepada kami, peringatan kepada kami, dan segala sesuatu yang penting untuk menggugah kami, sehingga kami tidak terjerumus di dalam ketiduran hidup rohani kami, tidak mati di dalam ketidaksadaran kami, tapi kami boleh digugah, dibangunkan, diberikan keinsyafan, dan kami disegarkan kembali untuk mengingat cinta kasih-Mu yang kekal dan keadaan kami yang tidak stabil. Ampunilah kiranya segala dosa kami. Jaga-jagakanlah kami, beri kekuatan kepada kami untuk melawan semua pencobaan yang membawa kami keluar daripada cinta kasih-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.